Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Bu Kelly bisa ketemu lagi walaupun lewat virtual ya. Hari ini kita akan membahas tentang keperawatan kesehatan jiwa pada anak. Kenapa sih keperawatan kesehatan jiwa pada anak ini perlu kita ketahui atau perlu kita pelajari? Ya, seperti kita tahu bahwa kesehatan jiwa sekarang ini pada anak semakin meningkat. Angka gangguan jiwa pada anak itu semakin meningkat. Nah, itu bisa disebabkan dari beberapa penyebab ya. Bisa jadi dari pola asuh, bisa jadi memang keturunan, bisa karena faktor permainan atau menggunakan gadget dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini 1 dari 5 anak mengalami gangguan kesehatan jiwa, tapi hanya sepertiga yang mendapat perawatan. Jadi, jika ada 5 anak, di situ ada 1 yang gangguan jiwa, dia tidak mendapat perawatan sepenuhnya gitu ya. Kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus neuropsikiatri sebanyak lebih dari 50%. Kemudian, gangguan jiwa pada anak menjadi salah satu penyebab kesakitan, kecacatan, dan kematian pada anak. Ya, gangguan jiwa itu tidak melulu skizofren atau gangguan psikotik seperti yang kita lihat di jalanan atau di rumah sakit jiwa ya, tapi bisa jadi ada retardasi mental, autisme, dan sebagainya. Nah, apa sih dampaknya jika anak itu mengalami gangguan jiwa atau masalah kesehatan mental? Tentunya prestasi pendidikannya lebih rendah ya, bisa kita lihat ya, anak dengan retardasi mental atau dengan keterbelakangan prestasi, keterbelakangan mental itu pasti prestasinya jauh di bawah anak-anak yang memang normal secara mental. Kemudian kecenderungan terlibat dalam tindakan kriminal. Ya, kalau di sini anak-anak itu gangguan kesehatan jiwanya bersifat destruktif gitu ya. Nah, itu cenderung terlibat dalam tindakan kriminal seperti contohnya yang baru-baru ini terjadi, anak menjadi psikopat, dia membunuh temannya, kemudian disembunyikan di bak air. Nah, itu hasil dari apa? Hasil dari melengnya pengawasan orang tua terhadap konsumsi film atau konsumsi gadget yang dikonsumsi anak tersebut. Kemudian anak kurang stabil jika dimasukkan dalam organisasi. Nah, anak dengan gangguan mental itu tentunya tidak setangguh orang yang normal ketika dia masuk ke organisasi atau ke sebuah kelompok gitu ya. Nah, gangguan mental di sini tidak langsung mengarah pada gangguan psikotik ya. Bisa jadi karena adanya anxiety disorder, mood disorder, kemudian bipolar disorder dan sebagainya. Nah, ternyata 1,5 dari kasus gangguan jiwa yang terjadi ini dimulai saat berusia 14 tahun. Bayangkan orang gangguan jiwa, pasien-pasien gangguan jiwa anak di rumah sakit jiwa itu sekarang mengalami peningkatan pada jumlah yang dia di usianya kurang dari 10 tahun. PR buat kita. Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, fenomenanya masalah kesehatan jiwa anak di Indonesia atau di dunia itu 1,5 juta anak di Amerika dilaporkan memiliki masalah emosional, perkembangan, dan perilaku persisten. Bisa dibayangkan di Amerika, di negara maju, ya di sana juga area konflik ya, mungkin orang-orangnya workaholic sehingga orang tuanya juga tidak begitu memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anaknya sehingga terjadi masalah perkembangan emosional, perilaku, dan sebagainya. Kemudian 41% orang tua di Amerika itu khawatir anaknya mengalami kesulitan belajar. Walaupun
kurang perhatian atau minimnya interaksi dengan anak, ternyata 41% orang di Amerika itu kasihan gitu, khawatir gitu kalau anaknya nanti mendapat kesulitan belajar. Kemudian 36% melaporkan khawatir akan kejadian depresi atau ansietas. Ya, yang sering terjadi pada anak adalah masalah depresi, kemudian masalah ansietas. Nah, di negara maju lagi nih, di Singapura, 12,5% anak usia 6-12 tahun itu memiliki masalah emosi dan perilaku. Perlu diteliti ya, mungkin sudah banyak penelitian terkait kenapa sih anak-anak di negara maju itu tingkat usianya lebih rendah dalam mengalami gangguan jiwa. Ya. Nah, apa yang terjadi di Indonesia? Nah, bisa kita saksikan ya, di Indonesia itu kenakalan remaja banyak sekali. Misal kita mengcopy paste perilaku anak-anak kita ya, anak-anak di luar sana mengcopy paste perilaku YouTubers atau perilaku ya kenakalan remaja yang ada di gadget saat ini. Contoh nih, duct tape challenge. Siapa yang pernah melakukan duct tape challenge? Nah, itu contoh yang terjadi di Indonesia. Kemudian bullying, cyberbullying ya. Sangat familiar sekali ya bullying. Walaupun itu dianggap remeh kadang dianggap remeh, kadang dianggap itu sebuah joke atau sebuah gojekan gitu ya. Ternyata bullying bagi anak-anak yang tidak tangguh itu bisa menjadi penyebab gangguan jiwa. Kemudian cyberbullying, banyak sekali sekarang sosial media yang bisa digunakan untuk membuli. Ya, baik itu dari kalangan orang tua, dewasa sampai anak-anak sangat rentan menjadi korban atau menjadi pelaku dari cyberbullying. Nah, pada masa anak ini sebetulnya pembentukan jati diri pada anak remaja merupakan hasil bentukan dari kepribadian, moral, sikap yang baik dan lingkungan sekitarnya. Jadi pada anak remaja, jika ada perilaku menyimpang atau perilaku-perilaku yang tidak sehat, kita lihat nih di awalnya sebelum dia menganjak usia remaja, bagaimana bentukan jati dirinya, kepribadiannya, moral, sikap yang baik dan lingkungan sekitarnya. Kemudian ya, gangguan jiwa dimulai sebelum usia 14 tahun. Nah, ternyata di sini datanya menyatakan bahwa per 33 detik terjadi penolakan atau child abuse di dunia. Ya, siapa tahu ya. Kemudian 36 detik ada anak lahir tanpa jaminan kesehatan. Ternyata itu juga menjadi masalah yang bisa menyebabkan gangguan jiwa. Kenapa? Berarti mungkin ada penolakan atau ketidaksiapan dari orang tua untuk merawat anak tersebut. Atau ketidaksiapan secara ekonomi, ketidakmampuan secara ekonomi dalam membesarkan anak tersebut. Kemudian 39 detik dari ada anak yang melahirkan. Nah, seksual abuse pada anak sehingga di usia sebelum 14 tahun ini banyak sekali anak yang sudah punya anak. Nah, setiap 3 jam ada anak terbunuh oleh senjata api. Mungkin mereka bermain menggunakan senjata api atau mereka berperan atau bermain peran sehingga menggunakan senjata api untuk membunuhnya, tidak sengaja membunuh tapi akhirnya terbunuh gitu ya. Kemudian anak dan remaja dengan masalah gangguan jiwa pada usia sekolah dasar tampak tidak senang di sekolah. Nah, kenapa ini kok tidak senang di sekolah? Mungkin ada riwayat penolakan sama teman-temannya. Mungkin ada riwayat pelecehan oleh gurunya. Mungkin ada riwayat bullying oleh teman atau gurunya. Kemudian terusir dan tergantung dengan teman-temannya. Nah,
tertolak oleh teman-temannya. Kemudian dia dependent dengan kelompoknya. Dia tidak percaya diri sehingga dia menggantungkan diri pada kelompoknya. Nah, dan 50% anak-anak itu hidup di rumah rumah singgah itu mempunyai masalah kesehatan mental, ya. Ternyata pernah saya melakukan penelitian itu orang-orang yang atau anak-anak yang berada di rumah singgah khususnya gelandangan itu hampir 70% itu mengalami gangguan perilaku yang mengarah pada gangguan mental. Kemudian di sini 70% anak berada dalam tahanan anak-anak bisa menjadi gangguan jiwa. Iya, jelas ya, karena di sana stresornya cukup tinggi. Belum lagi nanti stigmanya terhadap anak-anak yang ditahan itu seperti apa. Maka sangat rentan untuk mereka itu menjadi gangguan jiwa. Nah, sekarang penggunaan alkohol dan obat-obatan sebelum usia 8 tahun. Apakah ada? Ya, sangat ada, sangat sangat nyata terjadi bahkan di Indonesia penggunaan alkohol di usia kurang dari 8 tahun. Mungkin orang-orang yang tidak paham terkait dengan penggunaan alkohol itu menganggap bahwa menggunakan alkohol atau mabuk-mabukan di usia dini itu keren gitu ya. Padahal itu bisa menyebabkan gangguan jiwa di awal usianya. Kemudian, gangguan jiwa yang terjadi sebelum usia 6 tahun akan mengganggu aspek kritis seperti emosional anak, kognitif, dan tumbuh kembang secara fisik. Kemudian, pencegahan deteksi dini dan treatment pada anak yang beresiko sangat efektif mengurangi gangguan mental sehingga pasien tersebut tumbuh menjadi dewasa. Oke, di sini gangguan jiwa yang berkembang di usia kurang dari 6 tahun dapat mempengaruhi aspek kritis dari perkembangan emosional, kognitif, serta fisik anak yang tadi saya jelaskan ya. Kemudian perkembangan, identifikasi, dan treatment yang dini pada anak beresiko sangat penting dilakukan untuk mengurangi resikonya terjadi gangguan jiwa saat mereka tumbuh dewasa. Oke. Faktor penyebabnya apa sih gangguan jiwa? Ya, belajar kita merumuskan ya di sini biologi ada faktor penyebab secara biologis, sosial budaya, kemudian psikologis. Secara biologis faktor penyebabnya bisa jadi karena genetik. Adanya disfungsi otak seperti penyakit-penyakit hidrosefalus itu ya, disfungsi otak hidrosefalus dan sebagainya. Kemudian adanya komplikasi prenatal, aktivitas neurofisiologis yang abnormal, kemudian adanya trauma kepala, kemudian trauma fisik dan sebagainya. Kemudian sosial budaya di sini yang menyebabkan adanya lingkungan, kemudian pendidikan dan kondisi sosial ekonomi. Bagaimana lingkungan anak-anak tersebut membentuk karakter anak. Kemudian pendidikan, dia sekolahnya sampai dengan usia berapa. Kemudian kondisi sosial ekonomi. Ya, kondisi sosial ekonomi yang rendah sangat rentan menjadikan anak tersebut depresi, ansietas, dan sebagainya, sehingga sangat mudah terkena gangguan jiwa. Kemudian ada faktor psikologis. Tidak mempunyai orang terdekat, ya mungkin dia ada riwayat ditinggal orang tua sejak lahir gitu, ditinggal ibunya sejak kecil. Nah, dia tidak mempunyai sosok yang dekat dengan dia. Kemudian pola asuh orang tua sangat-sangat mempengaruhi kejadian gangguan jiwa pada anak, ya. Kemudian kepribadian anak yang terbentuk dari lingkungan, dari orang tua, dari keluarga itu juga menjadi salah satu penyebab dari gangguan jiwa. Apakah kepribadiannya itu introvert ataukah extrovert gitu. Nah, ketangguhan, daya lenting atau resilience. Nah, ketangguhan atau daya lenting atau resilience itu adalah kemampuan anak dalam menghadapi masalah atau kemampuan anak dalam menghadapi stresor. Adapun ciri anak tangguh di sini selalu ceria, aktif, percaya diri,
kompeten, penuh kasih sayang, realistik, fleksibel, punya kontrol diri yang kuat, tanggung jawab sesuai dengan tingkat usianya dan yakin dengan kemampuan sendiri. Nah, menjadikan anak yang tangguh itu tentunya tidak mudah ya, karena banyak bentukan atau benturan lingkungan yang menjadi stresor bagi anak. Sebagai orang tua, kita harus membekalinya supaya menjadi anak yang tangguh, tidak kemudian mencela ketidakmampuannya atau memandang sebelah mata ketidakmampuan dari anak tersebut. Kalau anak tersebut merasa tersisihkan, nah kita kuatkan dengan kemampuan positif apa yang bisa dia gunakan untuk tetap bertahan atau untuk tetap tangguh di lingkungannya. Nah, di sini ada faktor proteksi atau faktor predisposisi. Ya, faktor proteksi di usia anak ini 1, membuat anak lebih tangguh. Ya, dalam menghadapi stresor itu PR kita adalah bagaimana menguatkan anak. Bukan menyalahkan anak atau bukan membela anak gitu ya, tapi membuat anak lebih tangguh. Kemudian mempunyai rasa otonomi. Anak tersebut harus kita kuatkan rasa otonominya seperti apa. Kemudian kemampuan mengambil jarak yang adaptif. Nah, bisa membuat keputusan mana sih perilaku saya yang adaptif dan mana sih perilaku saya yang kurang tepat atau maladaptif. Kemudian anak tersebut memiliki keterampilan berpikir yang jernih, kemampuan berpikir yang jernih ya. Kemudian kemampuan fungsi bahasa, nah bagaimana dia berkomunikasi, kemudian mengolah kata-kata itu menjadi faktor proteksi dari anak tersebut. Kemudian memahami emosi diri dan orang lain. Ya, atau anak yang tangguh itu pastinya dapat memahami emosi dirinya sendiri. Misal kalau dia lagi sedih gitu, dia harus ngapain, ketika dia senang, dia harus seperti apa, dan ketika ada orang lain yang lagi sedih, dia bagaimana. Jangan-jangan kalau ada orang yang lagi sedih, kok anak tersebut malah senang-senang di atas penderitaan orang lain. Nah, itu kita perlu koreksi. Kemudian pengalaman akan kemampuan diri yang menghasilkan rasa percaya diri. Nah, ini juga menjadi PR terutama bagi saya sebagai orang tua ya. Ketika anak itu mempunyai prestasi sekecil apapun atau dia merasa sudah bisa melakukan sesuatu yang berguna buat dia, kita berikan reinforcement positif atau kita berikan apresiasi. Hal itu sangat bermakna buat seorang anak sebagai pengalaman kemampuan positifnya dia sehingga anak tersebut menjadi percaya diri. Nah, memiliki kemampuan menjalin pertemanan dan bermain dengan teman sebaya. Anak yang hebat, anak yang tangguh, pasti dia mampu menjalin pertemanan dan bermain dengan teman sebayanya gitu ya. Kita perlu lihat nih anak yang dia sudah usianya misal 19 tahun, tapi dia masih main dengan anak usia 7 tahun. Ada apa gitu? Apa memang anak itu ngemong atau ada masalah lain gitu kan? Kemudian pola asuh yang bersifat responsif, protektif, stabil dan penuh kasih sayang itu juga menjadi faktor proteksi bagi anak, faktor penguat bagi anak ya. Pola asuh yang responsif, kalau anaknya lagi sedih, ya kita bagaimana memeluknya, memberikan penguatan kepada anak gitu ya. Nah, kemudian kita siap melindungi anak tersebut ketika ada masalah gitu. Nah, tidak emosional, penuh kasih sayang itu menjadi faktor protektif bagi anak. Kemudian pengasuhan orang tua yang mendorong perkembangan kompetensi. Nah, dia sebagai orang tua kita perlu mendorong anak untuk mengembangkan kompetensinya. Misal diberikan kursus renang atau kursus olahraga, martial art gitu ya, atau musik, bermain piano. Nah, itu untuk mengembangkan kompetensinya. Atau kalau anak itu senang menggambar, ya kita fasilitasi dengan belajar menggambarnya lebih banyak gitu. Kemudian pengalaman merasa dihargai. Anak itu butuh kita dengarkan,
bukan kita sebagai orang tua yang harus didengarkan, tapi mereka juga harus kita dengarkan. Kemudian harga diri positif. Harga diri positif itu anak mempunyai harga diri yang baik gitu ya. Ada harga diri rendah, ada harga diri tinggi. Nah, di sini harga diri positif itu termasuk ke harga diri yang positif. Kemudian kesempatan melewati masa transisi utama kehidupan. Masa utama kehidupan itu 1 tahun pertama, biasanya 1000 hari pertama anak ya, itu kesempatan melewati masa itu. Bagaimana kita sebagai orang tua memberikan stimulasi positif pada anak. Oke. Framework of nursing practice gini. To be effective in psychiatric care of children, nurse must have knowledge of child growth and development. Jadi seorang perawat yang bekerja di bangsa anak atau seorang perawat gitu ya yang menangani anak-anak itu harus mempunyai pengetahuan tentang tumbuh kembang anak. Nah, bagaimana cara menstimulasi anak ketika dia masih di dalam kandungan, kemudian bagaimana menstimulasi anak usia 0 sampai 18 bulan, bagaimana caranya memberikan stimulasi positif pada anak usia preschool sampai dengan remaja. Nah, itu kita sebagai perawat tentunya harus paham betul gitu ya, apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Kemudian behavior of the children is largely culturally based and must view from a social cultural perspective. Jadi di sini perilaku dari seorang anak itu berdasarkan budaya yang membentuknya gitu ya. Kalau kita lihat seorang anak yang dia pemberani, kemudian tangguh, kemudian percaya dirinya tinggi gitu. Kita juga perlu lihat nih culture yang dibangun di keluarga atau di lingkungannya itu seperti apa. Atau kalau kita melihat anak yang pemalu, pendiam, dia merasa cepat cemas gitu. Apa sih yang terjadi di dalam pembentukan budaya pada anak tersebut? Nah, di sini ada pelayanan keperawatan kesehatan jiwa pada anak. Tindakan yang harus diberikan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, bukan orang tua, masyarakat, atau standar akademik. Jadi kita memberikan stimulasi pada anak itu harus sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Kalau anak usia 0 sampai 18 bulan, itu ya kita berikan tahap perkembangannya sesuai dengan usianya. Jangan diberikan stimulasi untuk anak 3 tahun sampai 5 tahun misal ya. Jadi bukan kompetensi perawat, bukan kompetensi bukan menjadi capaiannya perawat, orang tua atau masyarakat atau standar akademik gitu. Kalau kita menyekolahkan anak usia preschool PAUD gitu ya. Kemudian di PAUD tersebut kok harus sudah belajar perkalian, kemudian pembagian. Nah, itu kurang tepat ya, karena itu hanya memenuhi standar akademik, bukan memenuhi kebutuhan perkembangan otak. Anak-anak masih suka bermain ya, bagaimana kita mengembangkan aktivitas motorik dan non-motorik pada anak tersebut. Bagaimana kita mengembangkan afeksi dan kognitif, bagaimana kita mengembangkan moral dan spiritual pada anak tersebut, bukan kognitifnya secara standar akademik. Kemudian perawat harus realistis, tujuannya jelas dan berespon sesuai dengan kebutuhan sosial anak gitu. Anak-anak itu lagi suka bermain, jangan banyak dilarang anak untuk bermain. Kita kembangkan saja metode bermain yang tepat itu seperti apa. Kemudian mengadvokasi anak dan mengembangkan rencana keperawatan secara komprehensif ya. Mengidentifikasi dan mengintegrasikan kebutuhan anak serta sumber daya keluarga. Jadi apa sih yang anak butuhkan, kemudian bagaimana kemampuan keluarga, itu kita harus identifikasi, kemudian kita sinkronkan, kita integrasikan. Kemudian mengelompokkan pelayanan keperawatan kesehatan jiwa anak berdasar kompetensi ego. Oke, ini 9 keterampilan yang dibutuhkan anak untuk menjadi dewasa dan tangguh gitu ya. 1. Mengembangkan kebutuhan
mengembangkan hubungan kedekatan dan rasa percaya, kemampuan dalam mengambil keputusan secara terpisah dan mandiri, kemudian kemampuan dalam bernegosiasi untuk pengambilan keputusan bersama dan konflik interpersonal. Tentunya ini kita latih ya, anak itu tidak bisa langsung tumbuh menjadi anak yang terampil seperti ini, tapi ini peran orang tua dan lingkungan sekitar bagaimana kita mengembangkan potensi yang dimiliki anak tersebut. Kemudian kemampuan menghadapi kekecewaan dan kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, bagaimana orang tua itu memberikan stimulus ketika anak itu kecewa atau menghadapi bullying atau menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, ya. Kemudian menunjukkan perasaan senang dan pengalaman yang membahagiakan. Bekerja untuk menunda kepuasan. Oke. Keterampilan yang dibutuhkan anak untuk menjadi dewasa, santai dan bermain, perkembangan proses kognitif melalui kata-kata, simbol, dan gambar, kemudian mengembangkan rasa adaptif terhadap pengarahan dan petunjuk. Oke, di sini komunikasi, tujuan perawat, mengembangkan hubungan terapeutik dengan anak dan orang tua. Perawat boleh meminta penjelasan lebih lanjut apabila komunikasi tidak jelas. Anak cenderung tidak berespon terhadap komunikasi yang berfokus pada masalah. Anak dengan gangguan internal seperti depresi atau ansietas adalah sumber terbaik untuk mendapatkan status efektif. Kemudian anak-anak dengan gangguan eksternal atau gangguan tingkah laku biasanya minim informasi. Oke, di sini ada kompetensi budaya, cultural issue and komunikasi pada anak, anggota keluarga, dan clinician atau petugas kesehatan itu menjadi bagian penting untuk membuat anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan optimal. Kemudian, to ensure cultural competence, perawat harus memahami bagaimana sih latar belakang anak tersebut, bagaimana sih cara komunikasi yang efektif antar budaya, kemudian memberikan treatment atau rencana keperawatan yang berpartner pada anak dan family, bukan nurse centers ya, bukan nurse center, tapi ini berpartner pada anak dan family. Kemudian the nurse must develop knowledge, understanding, skill, and informed attitude about different related to the following type and intensity of the symptom. Explanation for mental health, ya. Role of spiritual tradition, value and practice belief in health and illness. Perceived stigma for child and family. Kemudian trigger of psychiatry and emotional distress. Ini masih mengenai cultural competence, ada verbal, non-verbal language, speech pattern, and degree of English literacy. Culturally acceptable, help-seeking behavior for children, culturally related, side effect of medication. Di sini ada pengkajiannya. Ya, pengkajian pada anak di sini ada biopsikososial, pendekatan biopsikososial, ada biological, pertumbuhan perkembangan secara biologis, kemudian adanya penyakit medis, kognitif dan personality karakteristik, kemudian konteks budaya dan keluarga dari anak tersebut, sekolah dan lingkungan sosial yang membentuk. Kemudian tujuan dari pengkajian ini adalah untuk determine the child emotional. Bagaimana sih emosi dari anak tersebut, kognitifnya seperti apa, sosial dan linguistic development, and to identify the nature of relationship with family, school, and social milieu. Jadi kita di sini untuk mendetermine bagaimana sih emosinya, kognitif, sosial, dan perkembangan bahasanya pada anak tersebut. Kemudian area dari keperawatannya di sini membangun suasana terapeutik sebelum memulai pengkajian dengan anak. Tentunya supaya anak tersebut nyaman ya. Bermain atau menonton bersama anak dengan permainan atau mainan yang sesuai dengan usianya. Itu sangat efektif untuk mengobservasi bagaimana interaksi dengan orang tua, perawat atau lingkungan yang lainnya. Ya. Di sini mengkaji riwayat pertumbuhan dan perkembangannya. Bagaimana
informasi demografinya, bagaimana usianya, pendidikannya, dan sebagainya. Kemudian menceritakan masalah yang sedang ada, mengidentifikasi masalah atau stresor yang ada dalam keluarga, di rumah, dan riwayat kelahiran anak, neonatal, dan tahun pertama pertumbuhan anak. Perilaku anak secara umum, perilaku seksual anak, dan kepribadian yang lalu ya, kepribadian yang lalu dan saat ini juga harus kita kaji atau harus kita tanyakan gitu ya. Kemudian riwayat keluarga, involve collecting information about all member of the family. Jadi riwayat keluarga itu bagaimana informasi yang kita dapat dari keluarga anak tersebut, data tentang anggota keluarga yang terdiagnosa gangguan jiwa ada atau enggak, psikologis, kemudian fungsi sosialnya itu menjadi kunci. Jadi kita buat genogram itu harus tepat gitu ya pada anak ini. Kemudian adanya stres dan riwayat trauma. Ada enggak sih stres yang dialami pada anak tersebut? Kemudian bagaimana? Ada enggak riwayat traumanya? Apakah pernah dia menjadi saksi, menjadi korban, atau menjadi pelaku gitu. Kemudian kita optimalkan kekuatan yang dimiliki anak. Ini bisa dilihat di Stewart 2016 ya, tentang pengkajian pada anak. Oke. Nah, ini gangguan kesehatan jiwa pada anak. Ada retardasi mental, kemudian gangguan perkembangan secara pervasif development disorder. Kalau retardasi mental itu pengkajiannya menggunakan IQ. Nah, retardasi mental ringan 55 sampai 70, sedang berat sangat keras gitu ya. Sangat keras itu kurang IQ-nya kurang dari 25. Kemudian kalau gangguan pervasif itu pengkajian kelainan neurologis harus dieksplorasi dengan seksama untuk koordinasi motorik kasar dan halus. Kemudian gangguan belajar bagaimana membaca, ada keterlambatan membaca atau enggak, ada keterlambatan belajar matematika, bagaimana ekspresi menulis, masalah akademik, gangguan belajar dan sebagainya. Nah, ini pengkajiannya dengan wawancara dengan anak yang mengalami kesulitan membaca, juga digunakan sebagai gangguan penyerta, GPPH, gangguan komunikasi, dan sebagainya. Kemudian gangguan keterampilan motorik, koordinasi. Di sini pengkajiannya mengesampingkan aspek fisiologis, genetik, dan neurologis. Nah, oke, gangguan yang lainnya adalah perilaku disruptif seperti ADHD, ADHD NOS, perilaku antisosial. Kemudian mood disorder juga bisa berlaku pada anak ya, terjadi pada anak. Di sini ada depresif mayor, bipolar 1 dan bipolar 2. Oke. Terakhir, di sini ada kasus. Nah, silahkan masing-masing dari kalian itu menganalisa kira-kira masalah keperawatan apakah yang muncul pada anak ini gitu ya. Nanti silahkan dijadikan bahan diskusi di ELS. Oke, begitu nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.